Situs Jamansari adalah situs sejarah peninggalan salah satu budaya kearifan lokal yang ada di Kabupaten Ciamis. Jadi tepatnya di tahun 1800 ada salah satu sosok figur pemimpin yang bernama Raden Adipati Arya Kusumadiningrat. Nah, beliau terah duriah daripada kerajaan Galuh lah ya, dari Galuh Gara Tengah atau Galuh Imbanagara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur semua, ketemu lagi bareng saya. Gimana kabarnya dulur semua? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dulur semua, sekarang saya sedang berada di situs Jamansari ya, yang mana di sini terdapat makam Bupati Ciamis yang ke-16 yang bernama Raden Adipati Arya Kusumadiningrat ya, yang mana beliau berkuasa di Ciamis pada tahun 1839 sampai dengan 1886 ya. Nah, dulur semua, mungkin biar lebih jelasnya kita ikuti terus jalan-jalan aku di situs Jamansari ini ya, dulur semua. Nah, dulur semua, ini adalah pintu ininya ya, buat ke makamnya dulur semua nih. Mari kita lihat di sana dulur semua ya. Nah, dulu semua, asal dulu semua tahu, nah di dalam sana aku gak bisa masuk ya, ada makam Bupati Ciamis yang ke-16 ya. Beliau bernama Raden Adipati Arya Kusumadiningrat ya, yang mana beliau berkuasa Ciamis dari tahun 1839 sampai dengan 1886 ya. Nah, dan ini mungkin makam-makam dari turunannya ya dulu semua nih. Nah, dulu semua, mungkin biar lebih jelasnya saya akan tanya-tanya kepada juru kuncinya ya. Nah, biar lebih jelasnya, mari kita langsung tanya-tanya ya dulu semua nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang akang saha Kang? Sareng Kang Nandang. Oh, Kang Nandang, punten ya bade tumaros. Ai situs Jamansari ieu teh naon eta teh gitu? Dipaeun pangitan ngaturkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawala jabalad samudayana di mana wae ayana. Napangkeun simkuring atas nami Santana Jaga atau napi juru kunci di situs Jamansari. Karasan dina ieu saah dibars kanongkapan ku dulur ya bade diwawancara. Naroskeun tentang situs Jamansari salah sawios sejarah budaya kearifan lokal nu aya di Kabupaten Ciamis nu kapungkul kasebat Kukuban Galuh. Situs Jamansari saleresna pasti asing, datos familiar, datos lebat karena YouTube dina sagala kegiatan-kegiatanana. Tapi teh aya lepatna urang ngaguar deui kanggo waladia balad anu teu acan kuningan. Situs Jamansari adalah pemakoman, ya ku bahasa Indonesia apa ku Sunda Indonesia. Indonesia aja ya. Ya. Nah, situs Jamansari adalah situs sejarah peninggalan salah satu budaya kearifan lokal yang ada di Kabupaten Ciamis. Jadi tepatnya di tahun 1800 ada salah satu sosok figur pemimpin yang bernama Raden Adipati Arya Kusumadiningrat. Nah, beliau terah duriah daripada kerajaan Galuh lah ya, dari Galuh Gara Tengah atau Galuh Imbanagara dulu. Beliau dilahirkan di Galuh Gara Tengah tahun 1814 dan diberikan jabatan memimpin tampuk jabatan sebagai adipati di tahun 1839 sampai beliau wafat 1886. Jadi selama 47 tahun ini dek nih. Nah, situs Jamansari ini yang dulunya adalah taman, tempat mencari inspirasi ataupun kebun, tempat dan ada gazebo di atas, tempat keluarga berkumpul,
untuk mengasuh anak-anaknya sang adipati dari zamannya, akhirnya berpesan kepada keluarga suatu saat ketika beliau meninggal, tolong dimakamkan atau dikuburkan di wilayah area situs Jamansari, Gunung Sirnayasa. Nah, sampai sekarang ini situs Jamansari adalah areal pemakaman ataupun lingkungan pemakaman yang dinamakan Makom Jamansari atau situs Jamansari. Nah, dengan arti kata situs Jamansarinya ini karena ada situs berarti ada peninggalan Cakar Purbakala. Nah, beliau salah satu adipati di Jamansari ini yang bernama Raden Adipati Kusumadiningrat adalah pemimpin yang begitu multi talent, dan ketika beliau syiar agama, peralihan daripada kepercayaan zaman dulu yang memuja batu, yang apapun dengan pusaka, akhirnya beliau diajak untuk masuk artinya ke agama yang Allah ridhoi, yaitu agama Islam dengan versi beliau, dan beliau adalah salah satu penyiar agama. Maka yang punya batu, yang pernah disembah batunya dibawa dari berbagai batu pernak-pernik, ada yang berbentuk lingga, menhir, yoni, atau kan itu ada di sini. Akhirnya oleh keluarga diamankan di salah satu bangunan yang namanya museum. Kalau dulu museumnya di sini, akhirnya di tempat keluarga yang sekarang dibangun Museum Galuh yang berubah menjadi Keraton Galuh itu, di sana ada peninggalan-peninggalan jejak Raden Adipati Kusumadiningrat dengan segala sejarahnya. Gitu. Nah, ini mau tanya lagi, katanya Raden Arya ini karya buat Ciamis gitu kan? Oh, Contohnya itu apa? Betul. Saya selaku juru kunci aja menjadi inspirator ya. Inspirator beliau adalah menjadi inspirator, inspirasi bagi kita untuk membangun negeri ini. Dan salah satu tampuk kepemimpinan yang beliau adalah kecemerlangannya beliau bisa memimpin kadipatennya atau pemerintahannya dengan seluruh potensi multi talent dari beliau. Dan karya-karya dari beliau itu begitu banyak. Salah satu adalah beliau penyiar agama, artinya juru dakwah. Maka beliau membangun Masjid Agung. Boleh dilihat di YouTube atau di Google, itu Masjid Agung Kabupaten Ciamis tempo dulu di zaman 1800-an itu mirip Masjid Demak. Nah, setelah dipugar sekarang menjadi Masjid Agung Raya Kabupaten Ciamis. Itu salah satunya. Lalu gedung pendopo yang begitu megah, kalau sekarang dijadikan gedung bupati, ya kan gitu. Atau itu gedung apa namanya pendopo itu gedung kepemerintahan. Nah, itu. Beliau yang membangun bersama ayahandanya. Lalu di sekitarnya dibangun juga ada kantor kawat, ada sekolah, dan beliau adalah salah satu tokoh yang memang memperhatikan pendidikan. Maka beliau membangun di zaman penjajahan Belanda 2 sekolahan. Salah satunya di pusat kota Kabupaten Ciamis sekarang dulu Kabupaten Galuh yang bernama SMP Negeri 1. Kalau dulunya adalah sekolah Belanda. Nah, itu. Dan di Kawali salah satunya. Lalu ekonominya pasar beliau bangun. Karena pasar dulu mungkin kalau Ai adalah orang Ciamis mungkin belum mengalami karena di tahun 70-an di sana. Nah, tahun 70 lebih sekitar sampai 80 itu pasar masih di pusat kota gitu, dekat yang sekarang jadi alun-alun. Nah, itulah artinya di sana dulu tempat pasar. Nah, dan salah satu lagi ketika memakmurkan ekonomi kerajaatannya, beliau membangun bagaimana pertanian yang handal. Maka beliau membangun dam-dam ataupun irigasi. Salah satu yang dekat nih di Nagrak ada yang beliau bangun adalah Bendungan Nagawiru atau Dam Nagawiru. Dam ini bahasa Belanda, bahasa kita adalah irigasi, bendungan untuk mengalir air sampai ke Lakbok. Nah, terus pergerakan dalam perkebunannya, perikanannya, maka ikan Ciamis ini paling kasohor sudah dulu ya gitu. Nah, lalu perkebunannya beliau menggalakkan kopi. Sampai sekarang muncul lagi tentang perkopian di Rancah. Ada kopi Oyo, ada kopi Anu, nah, gitu. Dan beliau mempunyai wasilah sejarah tulis-tulisan dengan lagu entah Kinanti, Kunasari atau entah Masunika Asmandara, Dengkleng Dengdek buah kopi raranggeyan. Nah, itu beliau selalu menyanyikan itu dalam sejarah kuno waktu dulu. Lalu beliau juga membangun sarana prasarana, artinya perkotaan, artinya termasuk jalan. Maka beliau membangun sebuah silaturahmi dengan membangun jalan dari Winduraja sampai Sinangkasi, menyambungkan silaturahmi itu dengan leluhurnya, dengan Panjalu, dengan Kawali. Dibangunlah oleh beliau jalan dari Winduraja menurut sejarah itu sampai ke Sinangkasi, diputar gitu supaya menyambungkan lagi. Nah, ketika tatanan ekonomi sudah maju di zaman Belanda dulu, zaman penjajahan, maka hasil bumi, hasil perkebunan, tentunya sarana angkutan transportasi dulu itu menggunakan tenaga hewan dan manusia. Ketika zaman Panden Belanda ada info mau membangun transportasi modern di zaman dulu itu dengan kereta uap. Nah, tapi Panden sendiri, orang Belanda sendiri akan membangun jalan kereta itu dari Sukapura yang Tasik sekarang sampai ke Jawa Tengah, tidak mau melalui masuk ke Kabupaten Galuh. Dengan politik Kanjeng Eyang, dengan diplomatiknya Kanjeng Eyang, akhirnya Belanda menyetujui untuk jalan kereta api bisa masuk ke wilayah
teritorial pemerintahannya dia, yaitu Kadipaten Galuh. Maka dibangunlah 2 jembatan, yaitu 1 jembatan Cirahong, 2 jembatan Karangkucung. Itu karya Eyang gitu, diplomatik. Akhirnya transportasi modern ini bisa masuk nih ke Kadipaten Galuh dulu, maka terbangunlah stasiun. Nah, itu. Jadi untuk memudahkan angkutan sarana transportasi dari hasil alamnya, Berhayat Galuh itu merasa terbantu, lebih cepat lagi. Dan salah satu yang digalakkan di Kabupaten Galuh dulu adalah beliau adalah seorang instruktur perkebunan yang wajib menanamkan kelapa sampai masuk ke wilayah budaya. Artinya ketika zaman